semester atau SAS ya untuk tahun ajaran ini pada semester ganjil. Jadi monggo kita nanti bisa belajar bersama-sama di sini untuk bisa bersama-sama menelaah soal-soal atau menelaah tentang bagaimana penyusunan soal akhir semester yang nanti bisa mendapatkan soal yang berkualitas ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah setelah kita melakukan telaah pada beberapa soal yang sudah Bapak Ibu tulis ya lewat beberapa pengawas masing-masing, ternyata kita mendapati bahwa banyak soal yang sudah sangat bagus ya dari Bapak Ibu, sudah bagus namun banyak juga soal yang masih harus direvisi atau diperbaiki sehingga nanti bisa digunakan secara keberlanjutan untuk siswa-siswi kita. Jadi ada banyak juga soal yang bagus, namun sebaliknya ada banyak juga soal yang masih harus diperbaiki untuk akhir semester ya, soal sumatif akhir semester. Sebagaimana kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka, di dalam melaksanakan asesmen, kita bisa melaksanakan asesmen dengan asesmen formatif, baik diagnostik di awal pembelajaran maupun di proses pembelajaran, kita juga bisa melakukan asesmen sumatif ya. Di kurikulum Merdeka ini kita diminta untuk lebih banyak menggunakan soal atau asesmen formatif ya, yaitu di dalam proses pembelajaran maupun di awal pembelajaran. Bahkan prosentasenya harus lebih banyak dibandingkan dengan soal sumatif ya. Karena sumatif dengan formatif itu berbeda. Kalau soal formatif itu nanti, asesmen formatif maaf bukan hanya soal ya, formatif itu berarti penilaian yang ada di baik di awal pembelajaran berupa asesmen diagnostik maupun di proses pembelajaran ya, berupa asesmen dengan berbagai teknik yang bisa Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan kebutuhan dari tujuan pembelajaran. Nah, di antaranya dari asesmen formatif ini kita bisa menggunakan asesmen dengan paradigma assessment as learning ya maupun assessment for learning. Jadi assessment as learning itu nanti kita bisa melibatkan siswa di dalam melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, siswa menilai dirinya sendiri atau self assessment, penilaian diri, siswa juga bisa menilai teman sebayanya. Peer assessment juga bisa dilakukan, siswa menilai teman sebayanya. Ataupun dengan assessment for learning dengan berbagai teknik lainnya, ya assessment untuk pembelajaran. Jadi dengan adanya assessment formatif ini, siswa bisa mengevaluasi dirinya sendiri ya, melakukan refleksi terhadap kemampuan dirinya sendiri apakah sudah mampu atau belum ya dalam proses pembelajaran. Juga bermanfaat untuk guru di dalam melakukan refleksi pembelajaran dan melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif, nah ini asesmen di akhir pembelajaran ya, assessment of learning ya. Jadi asesmen di akhir pembelajaran bisa dilakukan di akhir setiap lingkup materi yang kita ajarkan, baik itu satu lingkup materi atau lebih, bisa juga di akhir semester atau akhir tahun. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mendiskusikan tentang asesmen asesmen sumatif ya, asesmen sumatif yang nanti untuk keperluan kita di akhir semester ini ya. Kita akan mulai dari sini dulu ya, Bapak Ibu. Nah, tujuan kita kali ini ya dari materi ini adalah Bapak Ibu bisa ini dulu bentar. Bisa mengembangkan butir soal sumatif ya. Dengan sasaran kita adalah berbasis high order thinking skill atau HOTS ya. Jadi nanti kita akan menelaah bersama-sama terkait dengan materi ini. Jadi supaya nanti kita bisa menyusun instrumen SAS yang berkualitas tentu saja. Agenda kita kali ini adalah yang pertama adalah kita bersama-sama menelaah contoh soal, kemudian berikutnya konsep soal HOTS yang mungkin nanti akan saya balik ya. Kita di akhir saja konsep soal HOTS. Kemudian berikutnya adalah teknik penulisan indikator soal HOTS, kemudian komponen soal,
Terus kita bisa menyusun secara mandiri terkait dengan soal sumatif ini. Nah, Bapak Ibu, di kita sudah ada beberapa banyak ya sebenarnya file soal sumatif yang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita telah bersama-sama ya. Bisa terlihat ya di kamera Bapak Ibu. Nah, ini terutama untuk yang jenjang SD nih, untuk yang jenjang SD. Jadi ini adalah KD-nya ya. KD. Ini untuk kurikulum 2013 ya. KD-nya di sini adalah memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di rumah dan di sekolah. Jadi ini KD-nya itu adalah memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di rumah dan di sekolah. Kemudian di kisinya, di indikator, maaf Bapak Ibu ya, indikator ini, indikator soal, di sini bunyinya adalah siswa dapat menyebutkan rukun iman yang pertama. Iman yang pertama ya. Kemudian soalnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman ke titik-titik ya. Ini jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 optionnya. Ada 4 option karena masih SD ya. Nah, ini adalah contoh soal kita Bapak Ibu ya. Apa pendapat Bapak Ibu terkait soal ini ya? Coba silakan yang mau berpendapat baik dari kesesuaian antara KD, indikator dan soal maupun apanya ini konstruksi soal dengan indikator soal atau terkait dengan level kognitif yang digunakan ini ya Bapak Ibu. Silakan ada yang mau berpendapat enggak? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Silakan. Yang dari SD boleh, SMP boleh, SMA boleh ya. Silakan. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang berpendapat, boleh kok ditulis di chat ya. Silakan ditulis di kolom chat. Ya, apa pendapat Bapak Ibu terkait dengan soal ini ya? Silakan ditulis mulai dari sekarang. Jadi, ini KD-nya adalah memahami Allah itu melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di rumah dan di sekolah. Nah, indikator soalnya, siswa dapat menyebutkan rukun iman yang pertama. Kemudian soalnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman ke. Ini pilihannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kebetulan yang kita angkat soal pilihan ganda semua ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu setelah kita survei lebih banyak, lebih suka menggunakan soal pilihan ganda. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Di chat mungkin tidak ada yang chat? Oke, tidak ada ya. Oke, Bapak Ibu ya. Coba kita telaah bersama-sama dari sini. Nah, ini ada nggak yang berpendapat? Belum ada yang berpendapat. Karena hanya menuntut ingatan atau hafalan itu berarti C1. Baik, Pak Anam ya. Ini adalah soal dengan level kognitif 1 atau C1. Jadi level kognitif itu ada 3 ya Bapak Ibu. Ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu yang di situ mengakomodir siswa berpikir C1 dan C2, mengingat dan memahami. Kemudian level 2-nya yang mengakomodir siswa itu berpikir C3 atau aplikasi. Yang level 3 ini yang HOTS, yang siswa itu berpikir dengan melalui tahapan analisis, evaluasi, dan mengkreasi atau mencipta. Tepat yang disampaikan Pak Anam ini ya. Kalau soal ini kelas 4 SD, ini masih level kognitifnya masih L1 atau C1 ya. Karena apa C1? C1 kan mengingat. Jadi beriman kepada Allah termasuk rukun iman ke titik-titik. Siswa cukup mengingat karena sudah membaca atau mendengar guru menjelaskan. Dia itu memanggil kembali ingatannya, namanya recall ya, recall. Jadi memanggil kembali ingatannya. Oh kemarin Bu Guru menerangkan bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama itu adalah ini. Nah, ini adalah memanggil kembali ingatan tanpa membutuhkan lebih dari itu ya, tahapan berpikir yang lebih dari mengingat. Ya, ini namanya C1, hanya memanggil kembali ingatan. Nah, kemudian berikutnya ini Bapak Ibu coba dilihat untuk
KD-nya ya, memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di rumah dan di sekolah. Jadi kalau kita melihat KD-nya seperti ini, berarti harusnya ada pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang kita distribusikan di soal itu melalui melalui apa? Melalui stimulus ya, bisa berupa narasi maupun gambar ya, sehingga nanti bisa siswa bisa memahami bahwa Allah itu ada dengan ciptaannya itu ya, nanti dibuat sebagai soalnya. Kalau ini soal itu hanya ini saja misalkan ya, di bab ini di KD ini hanya ada soal ini, maka itu sangat kurang sekali untuk mengukur KD ini sehingga belum bisa dianggap mencapai KD jika hanya diukur dengan soal ini. Saya tahu ada soal-soal setelahnya ada berapa soal yang untuk KD ini. Namun setelah kita telaah ternyata masih belum sampai ke KD ini ya, masih tetap semuanya itu adalah mengingat C1 tanpa ada proses pengamatan ya. Kalau indikator dengan soal ini sudah sesuai ya Bapak Ibu. Jadi siswa dapat menyebutkan rukun ya, ini sudah sesuai sekali. Cuman masih indikatornya masih belum memenuhi persyaratan indikator hot ya, yaitu diantaranya ada stimulus di sini ya. Oke Bapak Ibu, kita lihat soal yang kedua ya. Coba dilihat Bapak Ibu, soal yang kedua. KD-nya adalah memahami sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Jadi siswa mampu mewujudkan sikap santun. Nih, kemudian soalnya adalah jika bertemu dengan teman, sebaiknya dengan wajah yang titik-titik. A. Muram. B. Sedih. C. Berseri. D. Takut. Nah, silakan. Apa pendapat Bapak Ibu dengan soal ini? Silakan di chat, bisa ditulis. Apakah sesuai dengan KD? Apakah indikator sesuai KD? Soal sesuai indikator? Apakah sudah sesuai? Ataukah bagaimana ya? Struktur soalnya seperti apa? Ya, ada nggak pendapat Bapak Ibu di chat? Ya, silakan Bapak Ibu. Tidak ada yang berpendapat? Ada yang berpendapat? Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya untuk KD-nya, memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar. Coba dilihat indikator soalnya, siswa mampu mewujudkan sikap santun. Untuk mewujudkan sikap, ini termasuk sikap pengetahuan apa keterampilan kira-kira Bapak Ibu untuk indikator ini. Mewujudkan sikap. Tampilan. Oh ya, sikap ya Bapak Ibu bisa ya mewujudkan sikap santun. Ini sulit sekali untuk kita ukur dengan sebuah soal. Maka kita perlu memperbaiki indikator ini sehingga di sini yang memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah, masyarakat itu bisa mengarah ke sini. Pengetahuan ya. Bisa kita ganti yang lain, bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan, menentukan sikap. Kalau ini menentukan pilihan sikap santun yang tepat. Nah, ini bisa kita gunakan yang mengarah ke pengetahuan. Nah, kalau soalnya ini sudah jika bertemu dengan teman sebaiknya dengan wajah yang titik-titik. Nah, ada apa dengan soal ini, Bapak Ibu? Coba dilihat. Kunci jawabannya kira-kira yang mana nih? Kira-kira kalau kita ini coba dijawab di chat ya, Bapak Ibu. Kira-kira kunci jawabannya yang mana kalau kita menjawab soal? Ditulis di chat. Kunci jawabannya yang mana? Ini sudah ada yang nulis di chat. C ya. Oke, Pak Anam jawab C. Yang lain? Tentu gampang sekali menjawab C. Kenapa gampang menjawab C? Karena untuk pilihan jawaban yang lain, ini tidak ada yang mengecoh. Jadi ketika ini kunci jawabannya itu berseri, ini kan sikap positif ya. Kemudian A, B, dan D, ini adalah sikap negatif, muram, sedih, takut. Nah, ini adalah sikap negatif sehingga ini akan mudah sekali ditebak. Karena apa? Karena tidak jawaban yang lain, option yang lain selain kunci jawaban ini
tidak homogen ya Bapak Ibu ya, tidak homogen karena di sini itu berseri sedangkan di sini adalah yang lain, sikap yang negatif. Nah, jadi sebaiknya dipilih kunci jawabannya berseri ini bisa dipilih sikap lain yang bukan kunci jawaban namun bukan sesuatu yang negatif sehingga nanti siswa itu akan berpikir yang mana ini karena jawaban yang lain itu mengecoh ya dari kunci jawaban. Sehingga kalau seperti itu siswa akan lebih berpikir keras lagi. Ya Bapak Ibu ya nanti direvisi. Kita beralih ke yang kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Ada TP. Ya, ada enggak pendapat Bapak Ibu terkait dengan soal ini? Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyebutkan ilmuwan-ilmuwan yang berperan pada ilmu pengetahuan pada masa daulah dalam ilmu pengetahuan pada masa daulah Abbasiyah. Ya, ini ya. Kemudian kisinya disajikan sebuah narasi peserta didik menyebutkan salah satu tokoh cendekiawan muslim yang mahir di bidang matematika dan penemu angka 0 dengan benar. Coba dilihat. Ini disajikan sebuah narasi. Peserta didik menyebutkan salah satu tokoh cendekiawan muslim yang mahir di bidang matematika dan penemu angka 0 dengan benar. Ini soalnya. Jadi di sini ada narasinya. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi umat Islam. Ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat sehingga muncullah tokoh-tokoh cendekiawan Islam di berbagai ilmu bidang pengetahuan. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hitung, matematika, dan penemu angka 0. Nah, di sini ada titiknya ya. Sebaiknya kalau ada titiknya ini di antara stimulus dengan soal, pokok soal ini ada dipisah. Nah, ini ya. Kemudian pertanyaannya adalah, ini adalah tim soal ya. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hitung atau matematika dan penemu angka 0 adalah titik-titik. Nah, ini kita sudah tahu ya kunci jawabannya. Nah, sekarang coba apa pendapat Bapak Ibu dari soal ini? Pertama, TP, kisi-kisi apakah sudah sesuai menurunkan atau mengukur dari tujuan pembelajaran? Menyebutkan ilmuwan yang berperan pada masa ilmu pengetahuan bangsa Daulah Bani Abbasiyah. Sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Oke ya. Kemudian kisi-kisi ini apa sudah soal ini apakah sudah sesuai kisi-kisi? Kalau kita lihat disajikan sebuah narasi. Ini ada narasi ya Bapak Ibu ya. Nah, sebuah narasi peserta didik menyebutkan salah satu tokoh cendekiawan muslim yang mahir di bidang matematika dan penemu angka 0 dengan benar. Nah, ini sudah sesuai. Nah, sudah sesuai kalau ini. Kalau ini kira-kira level kognitifnya C1 sampai C6 kira-kira C berapa Bapak Ibu? Coba ditulis di chat. C berapa ini? C1 sampai C6. C1. C1 ya, C1. Iya, Karena karena apa? menurut saya stimulusnya ini tidak punya hubungan dengan soal. Karena walaupun tidak ada stimulus, soal tetap bisa dijawab. Iya, siapa Stimulus yang menjawab soal. tadi? Pak Khairul Anam ya? Ya, keren Pak Khairul Anam. Ada yang perlu kita revisi dari soal ini. Di mana? Ini C1 betul ya Pak Khairul Anam. Ini C1 karena ini cuma mengingat siapa sih tokoh penemu angka 0, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hitung matematika. Tinggal siswa mengingat kembali waktu dia membaca di buku di halaman berapa, di pojok mana itu siswa bisa mengingat, recall ya, memanggil kembali ingatannya. Nah, kemudian yang kedua, kata Pak Anam tadi bahwa soal ini tidak berfungsi stimulusnya. Kenapa? Karena ketika soal ini kita hapus, misalkan seperti ini, soal ini masih bisa dijawab nggak Bapak Ibu? Nah, kita kan stimulusnya kita hapus nih ya. Lalu kita jawab. Kita baca soalnya. Tokoh cendekiawan Islam di bidang bidang ilmu hitung dan penemu angka 0 adalah. Nah, bisa nggak soal ini dijawab ketika ini apa namanya narasinya itu kita jawab. Ya, kata Pak Wahid masih betul sekali. Masih bisa dijawab meskipun soal ini tidak pakai stimulus atau tidak pakai narasi. Wow, keliru saya ini. Wah, nih salah paste. Nah, oke ya Bapak Ibu. Jadi soal ini tetap bisa dijawab meskipun tidak ada stimulus. Jadi percuma kita berikan ini. Mestinya dikisi sudah tidak perlu ini lagi, nggak apa-apa.
Nah, tentu ini bukan berarti kita tidak boleh pakai narasi atau pakai stimulus, tapi aturannya adalah bahwa stimulus yang kita tulis itu harus bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menjawab soal. Bahkan bisa mengantarkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi itu dari stimulus itu. Jadi intinya dengan adanya stimulus, soal diberi stimulus itu siswa bisa menjembatani siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Namun tentu stimulus itu harus berfungsi sehingga ketika siswa menjawab soal, siswa itu bisa harus melihat, mempelajari dan menelaah stimulus yang ada. Oke ya. Baik, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, ini kembali ke K13 ya. Tadinya adalah menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi ini kisi-kisinya siswa dapat menentukan perbuatan mendekati zina. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pernyataan yang termasuk perbuatan mendekati zina ditandai nomor berapa? Nah, ini Bapak Ibu ya. Coba ini soal ini kira-kira cocok nggak dengan KD? Bisa mengukur KD? Nah, kira-kira bisa nggak mengukur KD? Bisa ya kisi-kisi ini. Kemudian untuk soal, apakah soal sudah sesuai kisi-kisi? Apa pendapat Bapak Ibu? Apakah soal sudah sesuai kisi-kisi? Siswa dapat menentukan perbuatan mendekati zina. Lalu di sini ada beberapa pernyataan, ada 5 pernyataan, kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Pernyataan yang termasuk perbuatan mendekati zina adalah bla 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 bla. Nih saya lihat chat dulu ya. Sudah, oke ya. Sudah sesuai kisi-kisi kan soal ini Bapak Ibu? Coba dilihat di soalnya. Soalnya ada apa dulu ini Bapak Ibu? Di soal ada apa ini? Di soal ada apa ini? Di soal ada apa? Ada apa sebelum Pernyataan, soal? Soalnya di mana? Mulai mana? pernyataan Pernyataan yang yang termasuk termasuk. Oke, berarti di atas ini namanya apa? Stimulus ya. stimulus. Ini namanya stimulus karena ini pernyataan ini akan menghantarkan siswa untuk menjawab soal ya. Berarti di kisi-kisi ada nggak yang bicara tentang stimulus? Tidak Belum ada ada ya. Berarti perlu ditambah ya di sini. Disajikan misalkan tambahnya kira-kira apa? Disajikan beberapa pernyataan. pernyataan. Oke, tentang perbuatan. Jadi disajikan pernyataan tentang apa itu harus ada di sini, di stimul di apa di sini namanya adalah Stimulus condition. Sini. Jadi tentang perbuatan, siswa dapat menemukan perbuatan mendekati zina yang merupakan ya yang termasuk mendekati zina. Jadi tidak ada dua kata perbuatan. Nah, Bapak Ibu, di sini baru kita bisa melihat bahwa di kisi-kisi ini, sehingga orang ketika melihat kisi-kisi ini sudah pasti akan bisa menyajikan soal dengan relatif sama. Oke ya. Nah, adakah masukan dari sini Bapak Ibu pernyataannya seperti apa? Nah, ada nggak di sini pernyataan yang itu tidak mengecoh? Ada nggak pernyataan yang tidak mengecoh di sini? Ada. Karena apa? Di sini ada yang sangat positif mengikuti kegiatan dalam rangka solidaritas kemanusiaan ya. Karena di sini adalah perbuatan negatif pilihan yang lain ya. Cuma kunci jawabannya tentu yang mendekati zina, tapi ada pilihan yang perbuatan positif. Jadi ini harusnya diganti supaya bisa berpikir. Karena apa? Ini harusnya yang lain juga negatif sehingga tapi tidak berkaitan dengan zina. Negatif berkaitan dengan yang lain ya sehingga anak itu akan terkecoh dan berpikir bahwa itu nanti adalah kunci jawaban. Oke ya, Bapak Ibu, kita beralih ke soal untuk kurikulum merdeka. Nih, peserta didik mampu membiasakan beramal soleh dan berbaik sangka dalam keseharian dengan baik. Kisi-kisinya disajikan ilustrasi sikap, peserta didik menyebutkan sikap beramal soleh dengan benar. Kemudian soalnya ini ada ilustrasi, Shirley adalah anak yang baik dan pintar, ia seorang siswa kelas 8, bla 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 bla. Lalu gurunya pun memberikan nasihat kepada Shirley. Sikap Shirley adalah, nah ini harusnya ada titik ya, biar ini
maka nah ini harus ada titik dan diberi jeda supaya membedakan mana stimulus dan mana stem soal. Maka sikap Shirley adalah ya, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka sikap Shirley adalah nah ini Bapak Ibu, ini saya langsung perbaiki dulu ya. Nah, ini dari sesi teknis penulisan. Coba Bapak Ibu kira-kira yang mana ini yang belum pas ini soal ini? Ada pendapat? Coba dilihat TP ini terkait dengan sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Membiasakan. Membiasakan beramal soleh, bisa nggak kita ukur dengan soal? Nah, ini adalah keterampilan ya Bapak Ibu. Maaf, bukan keterampilan. Ini adalah sikap. Membiasakan itu adalah sikap. Jadi membiasakan itu berarti sikap yang sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Pembiasaan ini ya. Nah, ini ada di taksonomi yang afektif ya. Jadi pembiasaan. Nah, ketika kita memilih untuk dibuat soal sumatif, kalau itu tes tulis, maka pilihlah TP yang di situ mengandung pengetahuan ya di situ sehingga Bapak Ibu nanti bisa mewujudkan di soal itu dengan tepat. Nah, ini disajikan ilustrasi sikap peserta didik menyebutkan sikap beramal soleh yang benar. Ini sebuah ilustrasi ya. Ini tolong jangan ada dua kata sikap nanti di sini. Nah, ini sudah tepat ya ada ilustrasinya. Kemudian berdasarkan ilustrasi tersebut, nah ini menghendaki sikap untuk ilustrasi tentang Shirley ini ya. Nah, oke ya. Cuma apa di option ini apa yang harus diperbaiki? Yaitu di sini adalah pengecohnya tidak berfungsi karena semuanya ini adalah negatif ya. Yang bukan kunci jawaban negatif sedangkan kunci jawaban adalah positif ya, tidak homogen ya. Nanti bisa diganti yang positif-positif tapi bukan kunci jawaban tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang lain menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Disajikan tabel tentang sifat-sifat Rasulullah yang disusun secara acak, secara didik dapat mencocokkan sifat wajib dan mustahil secara tepat. Nah, ini sudah ada seperti ini. Bapak Ibu gimana? Sudah pas? Ini levelnya apa ini Bapak Ibu? C1 ya. Sesuai nggak dengan KD ini? Ya, menganalisis dengan soal ini sesuai nggak dengan level soal ini? Menganalisis itu C berapa Bapak Ibu? C4 ya, atau levelnya level 3. Sedangkan ini soalnya masih level 1, C1 ya, masih mengingat. Meskipun ini sulit, karena siswa harus mencocokkan, ya siswa harus mencocokkan sidik dengan apa, di sini harus cocokkan dengan poin-pointer yang ada di sini, kode-kodenya. Nah, tapi soal ini masih soal mengingat, recall. Jadi soal ini masih C1, masih mengingat kembali apa sih sifat wajib dan apa sih sifat mustahilnya. Sifat wajib ini, mustahilnya apa, itu kan masih mengingat. Jadi Bapak Ibu, soal ini masih belum sampai pada menganalisis, padahal KD-nya ini adalah menganalisis. Ya, oke, Bapak Ibu, itu adalah contoh soal-soal yang kita buat. Ya, oleh karena itu terus gimana kita menyusun soal yang pas. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika menyusun soal. Kita mulai dari kisi-kisi ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh kisi-kisi sumatif akhir semester, meskipun nanti Bapak Ibu tidak harus sesuai dengan kisi-kisi ini ya. Ini bukan paten ya. Ini adalah ikhtiar kita untuk bisa menyajikan kisi-kisi yang lebih lengkap. Jadi ini adalah identitas, kurikulumnya, kelas, jumlah soal. Boleh ditulis nama penyusun soal ya. Silakan ditulis. Nah, kemudian ini ada elemen dan CP elemennya apa, TP-nya bagaimana, materinya apa, indikator soal tadi yang sudah kita lihat, level kognitifnya, ya jenis soal, nomor soal, skor kunci jawaban. Kok banyak sekali ya, kita tidak harus banyak ini ya. Panjenengan bisa memotongnya mana yang sekiranya penting untuk panjenengan buat. Ini TP ini kenapa di sini pakai elemen dan CP-nya karena supaya kita mengingat di sini kita bisa mengidentifikasi ya Bapak Ibu dari 5 elemen PAI itu apakah semuanya sudah kita
buat ya, kita buat untuk soal sumatif. Oke ya. Sekarang kita meskipun elemen dan CP elemen itu tidak harus ya, tidak harus ada. Oke ya. Kemudian ini adalah contoh. Jadi ini contoh terlepas dari nanti tepat atau tidaknya bisa kita telaah bersama-sama. Ini adalah yang sudah kita isi. Misalkan ini saya ambil dari soal akhir semesternya teman-teman MGMP SMP. Keren ya, MGMP SMP sudah SMP swasta ya, sudah punya website. Di situ juga sudah ada semua kebutuhan guru-guru ya, dari perangkat ajar bahkan soal. Nah, ini kita ambil dari situ ya, dari situ teman-teman ternyata sudah kreatif ya untuk mendukung pembelajaran teman-teman sesama guru PAI. Bahkan yang tidak PAI SMP swasta pun bisa ikut mendownloadnya ya. Ya, ini elemennya adalah Al-Quran, TP-nya adalah peserta didik mampu menjelaskan dampak perilaku mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi. Nah, ini yang harus diperbaiki. Karena ini adalah makanan dan minuman halal dan bergizi, ini perlu kita pikirkan kembali. Kira-kira itu dampak atau manfaat? Ya, itu ya. Nah, kalau dampak ya dampak positif ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kemudian materinya ini, indikatornya, contohnya di sini disajikan sebuah perilaku hidup sehat dan menghindari makanan yang haram. Peserta didik diminta menyebutkan dampak dari perilaku mengkonsumsi makanan yang halal. Oke, di sini cocok nggak ini nanti Bapak Ibu? Di sini ini menghindari makanan yang haram. Setelah dia diminta menyebutkan perilaku mengkonsumsi makanan yang halal. Ya, kita lihat soalnya nanti. Ini levelnya L3. L3 level 3 berarti C4, C5, C6 ya. Jenis soal pilihan ganda nomor soal 1, skornya 2, jawaban itu C. Misalkan ini adalah soalnya. Bang Alwi selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ia nggak pernah. Nah, ia nggak pernah. Nah, ini Bapak Ibu ya, harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah penulisannya ya, bukan bahasa WA atau bahasa gaul ya. Ia tidak pernah, dia tidak pernah meminum dan memakan yang haram, sehingga manfaatnya terasa sekali bagi diri Bang Alwi. Adapun manfaat yang didapatkan Bang Alwi yaitu perut menjadi kenyang, tubuh menjadi lemah, terjaga kesehatan jasmani dan rohani, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa nggak Bapak Ibu menanggapi ini soal ini ya? Disajikan sebuah perilaku hidup sehat, menghindari makanan yang haram, peserta didik dapat mau menghindari makanan yang haram. Manfaat seharusnya ini ya, peserta didik dapat menyebutkan dampak positif dari perilaku tersebut. Karena apa? Karena di sini adalah yang disajikan ilustrasi tentang perilaku hidup sehat menghindari makanan yang haram. Selain itu dapat menyebutkan dampak dari perilaku tersebut, ya. Karena sebelumnya tidak bicara tentang halal ya, di dampak. Nah, ini coba nah ini juga nggak cocok ya dengan ini indikator soal disajikan sebuah perilaku hidup sehat dan menghindari makanan yang haram. Sedangkan di sini yang disebut adalah oh ya, makanan yang oh ya betul makanan yang haram ya. Oh ini ya, makanan yang halal. Ia nggak pernah minum, ia tidak pernah minum makanan yang haram sehingga bermanfaat sekali. Nah, apa yang di benak Bapak Ibu? Manfaat yang didapat Bang Ali adalah terjaga kesehatan. Nah, ini levelnya berapa ini Bapak Ibu? Apa kira-kira? Kira-kira apa levelnya? Coba diingat Bapak Ibu. Terus optionnya sudah mengecoh atau belum? Masih ada Belum, yang belum mengecoh? belum. Belum. Masa ada habis makan terus tubuhnya menjadi lemah. Nah, ini tidak mengecoh ya. Boleh yang positif tapi tidak berkaitan dengan manfaat ini makanan yang halal ya. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini dia kan ini. Dia kan ini kan coba dicari manfaat positif lain tapi yang bukan kunci jawaban. Yaitu ya. Kalau ini sudah C4 Bapak Ibu mengkonsumsi dampak positif sudah apa belum? Sudah mengkaitkan kira-kira apa? Masih C2 ya, masih memahami ya Bapak Ibu ya. Manfaat positif ya itu ya, masih C2 sebenarnya. Oke ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini perlu diperbaiki ya. Enggak apa-apa, kita memang masih dalam proses untuk saling
berbenah ya terkait dengan penulisan soal ya. Jadi nanti teman-teman ini sudah keren sekali, sudah menulis soal dengan berbasis MGMP, ya itu, dan nanti bisa, meskipun kita tidak harus ya bersama-sama menulisnya, tapi ini setidaknya ini bisa kita jadikan sebagai bank soal ya. Nanti bisa kita ambil yang mana yang dibutuhkan sesuai dengan TP yang sudah kita ajarkan ya, kita siapkan, oke. Nah, ini kita lanjut ke berikutnya Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke materi tadi sudah ke kisi-kisi ya kita. Jadi setidaknya itu kisi-kisi yang ada yang Bapak Ibu buat. Jadi sebelum kita membuat soal, kita menyusun kisi-kisi dulu terlebih dahulu. Jangan kebalik ya. Nah, kemudian berikutnya adalah komponen dalam indikator soal. Nah, di indikator soal, ketika kita menyusun indikator, harus ada 4 komponen ini untuk menuju soal yang hot. Yaitu yang pertama ada audience, kemudian ada behavior, ada condition, dan ada degree. Audience, siapa audience? Audience itu adalah sasaran dari soal tersebut. Tentu ini adalah peserta didik ya. Behavior itu tingkah laku atau perilaku yang kita diharapkan muncul ya dari soal tersebut. Nah, behavior ini diwujudkan dengan kata kerja operasional, Bapak Ibu ya, dari C1 sampai C6 untuk yang kognitif ya. Kemudian untuk condition, ini adalah kondisi tertentu yang diberikan kepada peserta didik dan diterima peserta didik saat perilaku itu diukur. Jadi condition ini adalah nanti ketika dijadikan sebagai soal, ini akan menjadi stimulus ya Bapak Ibu ya. Jadi ini akan menjadi stimulus apa kondisi yang harus diterima siswa untuk bisa menjawab soal tersebut. Nah, ini adalah condition. Kemudian degree adalah derajat keberhasilan yang dibuktikan dengan adanya tingkah laku yang benar. Nah, ini adalah contoh indikator soal yang saya ambilkan juga di soal Bapak Ibu ya. Nih. Disajikan kisah hidup seorang tokoh yang memiliki perilaku kerja keras atau tanggung jawab. Peserta didik dapat menemukan nilai keteladanan dari tokoh tersebut dengan benar. Nah, ini adalah contoh indikator yang lengkap ya dari 4 komponen indikator. Yang pertama, coba kita preteli. Disajikan kisah hidup seorang tokoh yang memiliki perilaku kerja keras atau tanggung jawab. Nah, kalimat ini merupakan kalimat condition. Kenapa? Karena ini adalah suatu kondisi atau keadaan yang diciptakan oleh penulis soal untuk membantu peserta didik memperoleh perilaku yang diharapkan. Ya, nanti untuk menjawab soal tentunya. Nah, kemudian peserta didik. Nah, ini adalah audiens. Jadi peserta didik audiens yang kita bidik untuk mengerjakan soal, kemudian dapat menentukan nilai keteladanan dari tokoh tersebut. Ini adalah behavior. Jadi dapat menemukan nilai keteladanan dari tokoh tersebut. Ini behavior. Ya, jadi perilaku yang diukur. Kemudian dengan benar, ini adalah degree-nya. Nah, ini adalah contoh indikator soal yang lengkap. Disajikan kisah hidup seorang tokoh yang memiliki perilaku kerja keras atau tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca indikator ini, misalkan kisah hidup seorang tokoh yang kalau kita hanya menulis disajikan sebuah kisah hidup, nah gitu aja masih kesulitan untuk penulis soal. Nah, maka harus dilengkapi yang disajikan itu apa dan bentuknya apa. Ya, kisah hidup ini kan seorang tokoh yang memiliki perilaku kerja keras atau tanggung jawab. Nah, ini sudah sangat jelas. Jadi ketika kita sebagai penulis soal ketika membaca indikator ini akan bisa membuat stimulus dengan benar, ya dengan tepat. Ya, ini apa condition nanti akan menjadi stimulus di dalam soal. Kemudian peserta didik audien, nah ini menemukan nilai keteladanan dari tokoh tersebut ini akan menjadi stem soal atau pokok soal. Jadi audience, condition ini akan menjadi stimulus, kemudian behavior ini nanti akan menjadi pokok soal, akan menjadi pertanyaan. Nah, kemudian yang peserta didik audiennya tidak akan muncul nanti di soal. Yang muncul nanti adalah condition dengan stimulus itu dan behavior dengan pokok soal atau stem soal. Nah, ini ya degree-nya juga tidak akan muncul nanti di soal. Nah, itu adalah contoh pembuatan indikator. Bisa ya Bapak Ibu ya membuat indikator dengan benar. Jangan lupa ini tadi kita kembali ke sini ya. Jangan lupa
untuk selalu melengkapi, disajikan kondisinya itu harusnya lengkap ya, sehingga nanti pembuat soal itu tidak bertanya-tanya. Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat apa? Sebuah ilustrasi, itu kan masih bingung, ilustrasi apa ya? Dan jangan lupa ketika kita membuat indikator soal ini, kita melihat kembali ke tujuan pembelajaran. Untuk kurikulum merdeka, lihat ke TP untuk mengacu ke untuk menulis behavior ini Bapak Ibu, nilai keteladanan itu lihat ke TP dan ke KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Apakah itu yang kita harapkan ya? Apakah dengan menjawab soal itu dengan benar siswa sudah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Jadi yang perlu kita lihat ketika kita membuat indikator soal ini adalah apakah sesuai dengan TP, sesuai dengan KKTP, bisa mengukur apakah ini nanti bisa mengukur KKTP dan terukurnya tujuan pembelajaran. Kalau di kurikulum 2013, maka kita lihat apakah ini sudah bisa mengukur KD atau belum. Indikator dulu ya. Jadi ada indikator soal, ada indikator pencapaian kompetensi. Apakah ini nanti sudah bisa mengukur indikator pencapaian kompetensi atau belum. Ya. Ini kelihatan nggak ini saya? Oh, di situ nggak kelihatan. Share screen-nya. Oke. Kelihatan nggak di situ share screen saya? Kelihatan share screen saya? Oh, nggak bisa dilihat. Share screen saya kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Oh, ya maaf ya kalau saya matikan tadi. Oh, saya lupa. Berarti hanya di komputer sebelah yang tidak kelihatan. Oke ya Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sini. Kembali ke sini. Nah, ini ya. Jadi kita ketika menyusun indikator, jangan lupa kita cek TP dan KKTP. Kalau di kurikulum Merdeka, kita cek, kalau di kurikulum 2013, kita cek indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya. IPK-nya. Apakah indikator soal kita ini nanti untuk mengukur IPK dan untuk mengukur KD yang kita. Kalau otomatis ya, kalau sudah terukur IPK dari indikator soal ini, maka KD juga akan terukur ya. Ini adalah untuk contoh membuat indikator soal. Nah, kita akan ke berikutnya Bapak Ibu ya, ke membuat soal. Komponen soal. Nah, ini yang saya cetak biru ini adalah untuk soal urean atau isian. Jadi komponen soal akan lebih baik jika ada stimulus, ada stem soal atau pokok soal. Untuk pilihan ganda atau menjodohkan ya, atau pilihan ganda kompleks ada option, ada di dalam option ada kunci jawaban dan ada dict structure atau pengecor. Jadi ini, jadi ada optionnya misalkan ada 4, maka di situ di dalam pilihan kunci option itu ada kunci jawaban. Selain kunci jawaban, maka itu adalah pengecor. Sama dengan pilihan ganda kompleks juga sama ya. Jadi yang lain selain kunci jawaban itu adalah pengecor. Nah, ini ya. Sekarang kita akan melihat ke soal ya, di bagian soal tadi. Nah, ini adalah stimulus ya Bapak Ibu. Jadi ini yang kita maksud tadi, ini stimulusnya. Nah, kemudian berikutnya, ini adalah stem soal. Stimulus mulai Bang Alwi sampai Bang Alwi ini. Ini adalah stem soal. Namun, alangkah baiknya kalau stem soal ini kita bedakan dari stimulus. Oke ya. Nah, kok bisa? Oh, sebentar. Sudah kelihatan? Nah, coba diperhatikan. Jadi di sini, ini adalah stimulusnya sampai Bang Alwi. Seyogyanya, adapun manfaat yang didapatkan Bang Alwi. Nah, berdasarkan, mestinya dihubungkan Bapak Ibu ya dengan stimulus tadi. Misalkan berdasarkan stimulus di atas. Jadi kita harus karena apa? Stimulus itu adalah jembatan ya, berdasarkan apa namanya narasi tersebut. Jangan di atas karena belum tentu narasi itu ada di atas ya. Bisa jadi di samping. Manfaat yang dapat Bang Alwi yaitu, nah
Kenapa Bapak Ibu kita harus membedakan mana yang stimulus, mana stem soal? Ya, diberi jarak. Ini stimulus dan stem soal. Nah, ini adalah stimulus, ini adalah stem soal, ini adalah optionnya A, B, C, D, kemudian ini adalah kunci jawabannya C, yang A, B, dan D ini adalah pengecoh atau structure. Nih Bapak Ibu ya, kita akan kembali. Jadi itu adalah komponen soal. Nah, kemudian kita akan membuat stimulus soal ya, contoh stimulus soal. Bagaimana cara membuat stimulus? Ini saya ambilkan dari teorinya Agni ya Bapak Ibu. Bahwa ketika membuat stimulus itu apa? Stimulus itu tulisan bermuatan tinjauan fenomena atau fakta dari suatu peristiwa dalam lingkungan sebagai bahan inspirasi pertanyaan dan jawaban. Jadi itu sebagai stimulus itu bahan inspirasi dasar juga ya untuk menjawab pertanyaan dan juga jawabannya. Stimulus ini langkah awal dalam menyusun butir soal. Stimulus itu Bapak Ibu harus menarik dan kontekstual sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menulis soal itu lebih gampang, tapi menulis stimulus ini yang ini ya agak kesulitan ya. Ketika saya tanya ke guru-guru di lapangan, ternyata kesulitannya ada di sini menulis stimulusnya. Nah, stimulus yang baik itu seperti apa? Yang substantif dan sesuai dengan materi kita, substansi materi yang kita tanyakan, ada di dalam butir indikator soal, dan memiliki daya tarik untuk dibaca. Jadi sesuaikan stimulus itu dengan usia siswa. Stimulus tidak harus berupa deskripsi terus, ya. Bapak Ibu sering membuat stimulus berupa narasi ya. Stimulus bisa dalam bentuk tidak deskripsi yang kita buat, bisa dalam bentuk sebuah cuplikan artikel, cuplikan kisah atau peristiwa, gambar, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, bisa berupa infografis ya. Kalau dari internet kan banyak tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat tuh banyak infografis. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai stimulus di soal kita. Cuma kita harus melihat keterbacaannya juga ya. Kalau kita sajikan soal dalam bentuk apa nanti bisa nggak terbaca. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau kita menggunakan gambar atau infografis milik orang lain. Nah, tentu kalau semakin menarik stimulus ya, semakin misalkan dalam bentuk cerita, dalam bentuk gambar, atau gambar bercerita. Nah, ini tentu lebih menarik daripada ketika berbentuk apa namanya rangkuman atau berbentuk teks deskriptif biasa, yaitu ya. Kemudian berikutnya menarik perhatian peserta didik ya. Kita jadikan menarik kalau stimulus mungkin tulisannya dibedakan dengan soal. Nah, bisa dibedakan dengan soal yang kita buat tulisannya. Mungkin tulisannya lebih besar, dibuat berwarna. Kalau soalnya kita pakai di HP atau di laptop ya nanti atau dengan tulisan huruf yang berbeda dengan soal. Nah, ini kita buat atau gambar, foto, ya, atau mungkin juga ini poster, itu juga bisa kita pakai. Atau peristiwa-peristiwa, kasus-kasus, nah ini kan menarik. Siswa. Ditulis dan desain dengan baik, kalau kita yang mendesainnya, didesain dengan baik dan terbaca ya. Tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit. Jangan terlalu rumit, disesuaikan dengan tingkat berpikirnya. Kalau SD ya lebih sederhana, SMP lebih tinggi lagi, SMA tentu lebih rumit lagi ya. Nggak apa-apa kalau SMA lebih rumit, cuma tetap harus ada keterbacaannya. Kita harus memenuhi unsur keterbacaan. Cukup menantang ya, menantang juga untuk dikerjakan oleh siswa ya. Kalau perlu, kalau kita gambar sendiri juga nggak masalah ya. Kita misalkan gambar sendiri untuk stimulus itu. Dikategorikan benar secara faktual. Jadi memang stimulus itu tidak berupa sesuatu yang hoax ya Bapak Ibu. Ya, tidak hoax ya. Jadi kita harus tahu stimulus itu apa betul-betul valid atau tidak, benar, faktual. Nah, bukan suatu yang hoax ya, yang akan memecah belah misalkan akan menggoyahkan ya siswa dengan baca jangan suatu yang berakibat fatal ya. Tentu harus sesuai dengan konteks soal kita. Dapat mengantarkan pada pertanyaan itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi stimulus tadi harus berfungsi untuk pertanyaan, menjawab pertanyaan. Jangan sampai stimulus kehilangan fungsinya. Untuk soal teman-teman tadi yang stimulusnya sudah bagus banget ya,
sudah kreatif ketika membuat stimulus ya, namun ternyata banyak yang tidak bisa menghantar pada pertanyaan, jadi tidak berfungsi. Terus cerita utuh dan serba cakup. Ya, maksudnya gini ya, cerita itu tidak sesuatu yang terputus gitu ya. Jadi demi kepentingan kita terhadap soal, lalu cerita itu terputus yang menyebabkan anak itu bisa salah paham dengan itu ya. Jadi harus utuh ceritanya. Namun jika kok ceritanya banyak, mau jadikan stimulus bisa disingkat-singkat ya Bapak Ibu, bisa kita singkat-singkat mana yang diperlukan ya, namun tidak diputus di tengah jalan ya. Ya, itu terkait dengan stimulus ya. Jadi bisa berupa apa aja silakan. Bahkan kalau kita menyajikan dalam bentuk soal dalam bentuk digital ya penilaian kita itu kita bisa menggunakan video, menggunakan suara ya. Sehingga nanti siswa akan menjadi senang ya ketika menulis soal mengerjakan soal itu menjadi lebih tertarik ya, nggak terasa kalau itu dia sedang menjawab sebuah asesmen sumatif ya. Kemudian sifat stimulus, menarik dan inspiratif dan mendorong siswa untuk membaca. Nah, di apa namanya? ANBK kemarin ini Bapak Ibu ya, ternyata banyak siswa yang tidak membaca stimulus. Karena apa? Karena memang siswa belum terbiasa literasinya, belum terbiasa literasinya. Mereka akhirnya males membaca soal, mungkin juga stimulusnya nggak menarik, sehingga sesuai dengan usianya dan buat mereka malas. Akhirnya mereka langsung ke pokok soal. Nah, ini yang harus dihindari karena mereka harus juga menelaah stimulus. Ya, sehingga tidak ngawur jawabannya, soal jawabannya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Karena itu stimulus harus menarik dan inspiratif, kontekstual dengan dunia nyata dan mengalir, ya nyaman untuk dibaca. Usahakan kontekstual, bisa dekat dengan kehidupan siswa, mengalir gitu stimulus itu. Ada kebaruan, bukan suatu yang rutin ya. Jangan yang kemarin itu sudah disajikan di soal, sekarang disajikan lagi, kalau bisa yang rutin. Kemudian akurasi stimulus ya, informasi data atau fakta dalam stimulus akurat. Jadi ada akurasi. Kalau memang kita mengambil dari internet, boleh kita masukkan ini ya apa namanya sumbernya dari mana, sumber informasi. Nah, kalau mungkin soal sumatif semester misalkan Bapak Ibu tidak mencantumkan ya tidak apa-apa. Nah ini bagi soal yang disajikan secara nasional ya sehingga harus bisa ini ya sportivitasnya terbaca. Tingkat keterbacaan stimulus sangat baik dan sesuai dengan perkembangan usia ini. Jadi harus bisa terbaca. Lain-lain ya, sajian grafik, tabel, gambar, visualisasi pendukung lainnya jelas dan berfungsi. Tidak mengandung unsur SARA PPPK. Jadi ini suku, agama, ras, antar golongan, pornografi, politik, propaganda, atau promosi dan kekerasan. Jadi ini ya Bapak Ibu, hindari dalam stimulus sajian teoritis ya dari buku dijiplak kemudian dimasukkan stimulus sebagai stimulus ya hindari. Misalkan pengertian itu dimasukkan di stimulus sebaiknya dihindari. Pengertian, kemudian ciri-ciri itu dimasukkan ke stimulus ya. Sebaiknya itu dihindari, bukan suatu yang teoritis ya. Hindari mengutip dari media yang kurang bonafit yang akan mengakibatkan tidak tepat stimulusnya, bisa hoax. Pastikan informasi, narasi, dan gambar dapat terbaca. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya ketika kita menyusun pengecoh pada soal pilihan ganda. Nah, pengecoh atau structure itu bisa dikatakan baik dan berfungsi jika mampu mengecoh atau menyesatkan siswa yang kurang menguasai materi pembelajaran yang menjadi pertanyaan. Nah, jadi sebaiknya pengecoh tidak berfungsi, sebaliknya Bapak Ibu, pengecoh tidak berfungsi jika secara keseluruhan peserta tes tidak ada yang memilih. Jadi coba dilihat di soal Bapak Ibu. Misalkan di soal kemarin ya, sudah soal ulangan menggunakan pilihan ganda. Di soal pertama A, B, C, D, atau kalau SMA, SMK sampai E, ternyata ada option E misalkan, tidak dipilih siswa sama sekali. Nah, itu artinya E sebagai pengecoh itu tidak berfungsi. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi hati-hati ya, berarti soal kita masih kurang berkualitas karena pengecoh tadi tidak berfungsi.
Nah, kalau nggak dipilih siswa sama sekali, seperti soal yang sudah kita tayangkan tadi, nah, itu kan ada beberapa pengecoh yang sangat mudah sekali ditebak bahwa itu bukan jawaban, sehingga dipastikan siswa tidak akan memilih itu. Nah, ini berarti jenengan masih belum mengecoh, belum bisa mengecoh peserta didik ya, ya, ya. Nah, perhatikan saat menyusun pengecoh dalam soal pilihan ganda. Pilihan jawaban harus merupakan pertanyaan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi tidak usah menulis panjang lebar yang tidak diperlukan. Atau pernyataan itu sudah ada di stem soal. Jadi di pokok soal itu sudah ada. Misalkan pengertian iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa bla 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 bla. Kemudian titik 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 pertanyaan ini. Di pilihan jawaban A, B, C, D semuanya ada meyakini dengan sepenuh hati bahwa bla 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 bla, diulangi lagi meyakini dengan sepenuh hati bla 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 bla. Itu berarti pernyataan itu diulang-ulang ya, bukan pernyataan yang diperlukan untuk jawaban. Ya, itu ya. Dari soal diulang lagi ke jawaban. Bahkan sama semua option ada pernyataan yang sama. Nah, ini harus dihindari. Jawaban harus homogen, Bapak Ibu, dan logis ya. Oke. Homogen itu artinya apa Bapak Ibu? Berarti sejenis ya. Seperti yang saya sampaikan lagi tadi ya. Di situ adalah kunci jawabannya adalah sikap positif. Tentu pengecohnya juga harus sikap positif, tapi bukan merupakan kunci jawaban. Nah, ini berarti homogen. Dan logis. Logis gini, kalau misalkan ini tadi pertanyaan itu menghendaki jawaban itu binatang, misalkan. Kok di option itu ada tumbuhan? Nah, itu berarti tidak logis ya. Jadi homogen juga harus logis. Ada homogen sih homogen ya, tapi kadang-kadang tidak berhubungan dengan pertanyaan, nah, sehingga akan mudah untuk disisihkan oleh siswa. Jadi selain homogen juga harus logis dari sisi materi ya. Kemudian panjang rumusan pilihan harus relatif sama, jadi usahakan sama. Panjang jawaban mengandung pernyataan. Nah, jangan sampai mengandung semua pernyataan benar, semua pernyataan salah. Untuk angka harus disusun kronologisnya, besar kecilnya. Saya kira ini sudah ada dalam soal pilihan ganda kemarin ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan ke high order thinking. Bagaimana soal yang high order thinking skill atau HOTS, yaitu soal yang meminimalisir kemampuan mengingat kembali Bapak Ibu. Jadi jangan memberi soal terlalu banyak kepada soal yang meminta siswa untuk mengambil kembali ingatannya tanpa ada proses berpikir lebih lanjut. Nah, ini ya, jadi tolong hindari. Nah, untuk soal yang HOTS itu biasanya ini transfer satu konsep ke konsep lain. Jadi satu konsep kemudian dialihkan ke konsep lain, lalu siswa diminta untuk menentukan jawabannya. Sehingga ada proses berpikir. Siswa harus menerjemahkan dari satu konsep ini ke konsep yang berbeda. Sehingga mereka akan tidak lagi mengingat konsep itu, tapi mengalihkan pada konsep yang berbeda ya. Kemudian memproses dan menerapkan informasi, jadi informasi yang sudah melewati proses mengingat, memahami, sudah dilewati itu. Lalu di proses mana yang terbaik. Nah, ini adalah proses kelanjutan misalkan. Jadi ada proses lanjutannya. Mencari kaitan dengan berbagai informasi yang berbeda, dikaitkan dengan, makanya tadi soal HOTS itu perlu ada stimulus. Karena apa? Nanti akan dikaitkan dengan apa yang ada disajikan di stimulus ya. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah dengan adanya stimulus ya. Misalkan ada pernyataan tentang permasalahan. Nah, di situ maka guru akan bisa mengantarkan siswa untuk menyelesaikan masalah dari stimulus yang disajikan oleh guru tadi. Menelaah ide dan informasi secara kritis. Jadi ini juga perlu stimulus. Jadi ide yang sudah dihasilkan di stimulus diberikan oleh guru lalu ditelaah secara kritis oleh siswa. Bagaimana pendapatmu dengan pernyataan tersebut? Apa dampak positif, dampak negatifnya? Nah, ini adalah menelaah ide dan informasi secara kritisnya. Jadi Bapak Ibu, high order thinking termasuk menunjukkan pemahaman akan informasi dan bernalar. Jadi tidak hanya sekedar memahami, mengingat kembali, tapi juga ada proses menalar dari informasi itu. High order thinking itu tidak berarti soal yang sulit. Ada soal yang sulit tapi bukan HOTS ya. Misalkan soal siswa menerjemahkan sebuah ayat. Nah, ini sebenarnya termasuk sulit bagi siswa. Tapi itu bukan HOTS. Itu hanya memanggil kembali ingatan siswa pada materi yang sudah dia baca atau dia dengar sebelumnya tanpa merubahnya ya, tanpa proses berpikir lanjutan. Nah, ini ya. Ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman dari para menulis soal untuk menulis soal yang HOTS, yaitu
Materi yang akan ditanyakan diukur dengan perilaku sesuai dengan ranah kognitif. Nah, materi yang akan ditanyakan diukur dulu. Makanya nanti di indikator itu muncul, Bapak Ibu ya. Perilaku kognitif, level analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Kemudian, nah, setiap pertanyaan diberikan dasar pertanyaan atau stimulus, dan soal mengukur kemampuan berpikir kritis. Jadi kita melihat soal hot bisa melihat pada perilaku yang diukur, apakah termasuk analisis, evaluasi, mengkreasi, dan juga dengan beri stimulus, dan juga ada kemampuan berpikir kritis pada siswa. Nah, yang termasuk HOTS yang mana Bapak Ibu? Ini kan taksonomi belum ya Bapak Ibu, ini yang belum revisi, ini yang sudah revisi. Kita ini aja yang ke tengah aja, yang ke belum revisi. Ini adalah mengingat C1, kemudian C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Yang termasuk hot ini yang menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Karena di sini ada critical thinking dan creative thinking ya di sini. Bukan recall, bukan dasar dari pemahaman, tapi ini adalah mulai kritis dan kreatif. Nah, disinilah adanya ini yang termasuk hot karena di sini termasuk berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, kalau dilihat dari dimensi pengetahuan atau the knowledge dimension, Bapak Ibu, ini kan dimensi pengetahuan ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognitif. Nah, untuk di the cognitive process dimension, ini proses kognitifnya, dimensi proses kognitif. Kalau ini dimensi knowledge, macam pengetahuan. Kalau ini dimensi berpikirnya, ini kan ada C1 sampai C6. Nah, dari dimensi kognitif ini, yang termasuk hot sini yang ini Bapak Ibu. Jadi mulai dari ini konseptual, prosedural, metakognitif yang kemudian dengan menggunakan proses berpikir, analisis, evaluasi, dan juga kreasi atau mencipta. Nah, ini dimensi pengetahuan. Ada 4 ini ya. Kalau faktual itu tentang fakta, fakta-fakta, sehingga ini mungkin hanya mengingat saja siswa atau memahami dari sebuah fakta, sehingga faktualnya kalau dibuat hot itu masih kurang bisa hot ya. Atau yang kedua adalah konseptual, klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Untuk yang pengetahuan prosedural adalah langkah-langkah suatu proses atau prosedur. Kemudian metakognitif, ini bagaimana seorang mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Ini adalah metakognitif. Ya, ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut, tidak lama waktunya. Jadi untuk HOTS itu ada di sini ada proses berpikir kritisnya, ada kreatif, ada pemecahan masalah, dan pembuat keputusan. Nah, ini berpikir kritis ya. Jadi siswa berpikir yang memeriksa, menghubungkan, mengevaluasi semua aspek situasi masalah. Di dalamnya ada mengumpulkan, mengorganisir, mengingat, menganalisis. Jadi tidak hanya sekedar mengingat, tapi di situ ada mengorganisir, mengumpulkan, menganalisis informasi. Jadi berpikir kritis yang sifatnya orisinal dan reflektif. Jadi hasil dari keterampilan berpikir ini suatu yang kompleks. Yang kegiatannya dilakukan diantaranya adalah menyatakan ide, menciptakan ide baru, menentukan efektivitas. Ya. Berpikir kritis juga meliputi kemampuan menarik kesimpulan, ya, yang akhirnya menelurkan hasil akhir yang baru. Nah, ini adalah kata kerja atau pertanyaan yang bisa kita sesuaikan untuk membuat soal hot ya, Bapak Ibu. Ini yang level 1 ini, yang level 1 ini yang mengingat dan memahami ya. Level 1 itu yang C1 dan C2 ini level 1. Berarti kata pertanyaannya bisa uraikan, identifikasi, urutkan, tata cara wudhu. Nah, ini masih level 1. Sebutkan, ingat kembali, kenali, catat, hubungkan, ulangi, garis bawahi. Ini ada level 1. C1 ada C2 juga. Berikan contoh. Jadi memberi contoh itu masih understanding ya, memahami. Berikan contoh orang yang sikap jujur, ya tentukan, jelaskan, ekspresikan. Jelaskan dengan kata-kata sendiri, identifikasi, temukan, ulangi, pilih, sebutkan, terjemahkan. Nah, ini masih C2. Ini level 1 ini yang C1 dan C2. Untuk level 2 ada application atau C3 ya. C3 ini
ada aplikasikan, tunjukkan, gunakan, manfaatkan, ilustrasikan, operasikan, terapkan. Ini C3. Lalu ada C4, ini yang mulai, ini level 2 application, yang C4, 5, 6 ini yang L3 ya. Analisa, kategorikan, bandingkan, simpulkan. Nah, ini C3. Bedakan, temukan, gambarkan, artikan, telaah, dan prediksilah. Nah, ini ya. Evaluasi bisa dengan menilai, pilih lah, kritik lah, evaluasi lah, telaah lah, buat peringkat misalkan. Kaji ulang lah, cermatilah, kemudian simpulkan, mencermati, menyimpul, kumpulkan, rumuskan, kelola, modifikasi, mengubah, mensintesa, sintesakan ini. Kalau kreasi ini sudah mulai buatlah sebuah kisah ya, cerita yang menunjukkan hikmah beriman kepada qadha dan qadar misalkan, buatlah. Bangun ya, buatlah desain strategi dakwah Rasulullah. Nah, ini kita bangunlah, rancanglah, kembangkan, hasilkan, susun, rakit, bentuklah. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja atau bukan kata kerja ya, kata tanya, kata pertanyaan yang sesuai dengan jadi ini C1, C2 ini level 1, C3 level 2, C4, C5, C6 ini adalah level 3 ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini proses kognitif belum tadi ya. Jadi kalau mengingat tadi, mengambil pengetahuan yang relevan, pemahaman itu membangun arti, termasuk komunikasi lisan, tulisan, maupun gambar, aplikasi itu menerapkan prosedur, kemudian analisis memecah materi ke bagian-bagian, menentukan bagian keterhubungan antar bagian, evaluasi membuat pertimbangan berdasarkan kriteria, standar, kreasi menempatkan unsur-unsur bersamaan, dan menyusun kembali unsur dalam pola yang baru. Ini ya. Jadi ini Bapak Ibu lots ke lots ya. Ini yang lama. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah bagaimana hack order taking skill ya. Jadi HOTS itu menilai atau mengukur bukan sekedar untuk menghafal sebuah informasi, tapi memproses. Ada prosesnya. Setelah hafal itu terus apalagi ya difahami, kemudian dihubungkan dengan apa, dinilai efektif tidak efektifnya. Nah ini adalah proses dari HOT itu. Jadi ada proses lanjutan dari sekedar mengingat dan memahami ya. Jadi kemudian nilai tentang mengukur keterampilan yang lebih kompleks ya, berpikir dan merancang siswa untuk menginterpretasi bagaimana pandangan mereka, menganalisa dan manipulasi. Menunjukkan pemahaman terhadap informasi yang bernalar, tidak sekedar mengingat. Kita tidak menguji ingatan sehingga kadang kita perlu untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjawab ini dalam bentuk stimulus tadi ya. Teknik kegiatan yang lain dapat dikembangkan dengan menjawab pertanyaan berikut. Adakah cara lain? Bagaimana jika? Manakah yang salah? Apakah yang akan dilakukan? Ya, ini adalah contoh-contoh untuk soal ya. HOTS ya. Jadi untuk soal yang menuntut HOTS, agar butir soal yang ditulis dapat menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka butir soal selalu diberikan dasar pertanyaan atau stimulus Bapak Ibu ya. Jadi stimulus tadi bisa berupa teks bacaan, paragraf, drama, penggalan novel, puisi, kasus, gambar, grafik, foto, rumus, tabel, ayat, ya daftar kata, simbol, contoh peta, film, atau suara yang direkam. Hasil penelitian boleh, kasus boleh, berita di internet juga boleh ya, dianalisis, dievaluasi, dan dikreasikan. Ini yang hot. Tapi yang perlu kita perhatikan cakupan materinya, sesuai nggak dengan level yang ada di TP. Ya, kemudian perhatikan kompetensinya. Ini jadikan indikator soal sesuai dengan kurikulumnya. Penggunaan pengetahuan dasar untuk suatu cakupan materi sangat mungkin beda sesuai dengan level pendidikan. Kemudian menggunakan pengetahuan dasar untuk menyelesaikan masalah. Dalam taksonomi belum yang paling rendah dapat menjadi pengetahuan dasar untuk menjawab pertanyaan ya selanjutnya. Dianjurkan untuk menyediakan berbagai data tadi, macam data yang disediakan memberikan informasi pada siswa, data yang diajukan sebagai stimulus ya, yang otentik. Kemudian berikutnya adalah HOTS dapat berupa soal ya, menulis soal tertulis HOTS dapat berupa soal dengan berbagai macam jenis ini ya, variasi soal yang beragam. Nah,
Ini adalah soal ya, ini dari SMK ya, izin ya Bu Alima saya pakai. Ini contoh soal dari teman-teman kita sendiri, guru PAI adalah. Ya ada Bu Alima dari SMKN 2 Jombang. Ini KD-nya ini ya, untuk soal kurikulum 2013. Menganalisis makna iman kepada Rasul Allah. Nah ini mulai dari C, yang level 1 ini ya. Misalkan makna iman kepada Allah, di sini indikatornya disajikan tabel tentang sifat Rasul Allah yang disusun secara acak, peserta dapat mencocokkan sifat wajib dan mustahil secara tepat. Nah ini sama dengan tadi ya, ini masih level kognitifnya pengetahuan. Mengingat ya. Kemudian ini yang level 2, C3. Menganalisis makna syaja'ah. Indikator soalnya adalah disajikan deskripsi tentang syaja'ah serta tidak dapat mengimplementasikan perilaku syaja'ah dalam kehidupan dengan benar. Nah, syaja'ah mencakup, nah ini harus dicek kembali juga ya. Ini perilaku, implementasi perilaku syaja'ah ini sebenarnya meskipun tidak ada stimulusnya ini juga masih bisa dijawab. Jadi stimulus belum berfungsi. Ini adalah soal dengan level kognitif penalaran. Misalkan maaf ya, ini tadi penerapan. Kenapa penerapan? Karena di sini adalah tentang implementasi perilaku syaja'ah yang ditanyakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah penalaran dengan level 3, C4. Disajikan kisah hidup seorang tokoh yang memiliki perilaku keras atau tanggung jawab. Peserta dapat menemukan nilai keteladanan tokoh tersebut. Nah, ini adalah rumusan soalnya. Kemudian stem soalnya ini berdasarkan kisah tersebut nilai keteladanannya dapat diambil dari tokoh tersebut adalah. Nah ini tentu siswa harus berpikir ini dulu untuk kemudian bisa menyimpulkan ini nilai keteladanan yang diambil. Ya cuman ini tadi masih belum mengevaluasi ya Bapak Ibu ya. Masih C4, belum C5 padahal KD-nya adalah C5. Nah ini adalah contoh untuk soal HOTS Bapak Ibu dan beberapa teori tentang soal HOTS, soal yang bisa mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi dan bagaimana teknik penyusunan soal yang tepat ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Masih tetap bertahan 44. Gimana? Saya Bu Mami. Ya silakan Pak Hirul Anam. Ini keren ini Pak Anam nih. Tadi aktif terus. Pemahaman dari SAS ya, di penilaian pedoman penilaian sekarang ini, setahu saya di rapot itu yang paling dipentingkan adalah sumatif penilaian sumatifnya, sehingga ESA ini ada opsi bisa dimasukkan ke rapot ataupun tidak. Dan banyak kalau dari saya tidak menggunakan ES untuk dirapot karena satu ini hanya untuk kita hanya pemetaan saja hasil dari pembelajaran, karena pertimbangannya kalau ES ini dimasukkan maka nanti akan berpengaruh pada nilai akhir di nilai rapot itu. Jadi apakah betul seperti itu bahwa SAS hasil SA ini tidak harus masuk ke nilai rapot. Kedua, terkait soal ini, teorinya emang ini ya, cuma kayak lagi saya sendiri masih belum sangat terlatih membuat benar-benar soal yang hot ya. Kadang-kadang kita hotnya ya karena menurut kita saja, karena jarang ditelaah bersama seperti itu. Dan artinya kalau benar-benar mau terlatih dengan soal ini, kita bikin ditelaah oleh ahlinya, dan baru mungkin akan benar-benar terlatih guru-guru dalam membuat soal hot. Cukup digoreng, Bu Mami. Ya. Baik, terima kasih Pak Anam. Ya, pertanyaannya keren ya. Ini soal yang kedua dulu yang saya tanggapi ya. Jadi ternyata memang untuk menulis soal ya, itu kita perlu untuk menelaah kembali ya. Jadi soal itu memang yang mau kita ajukan ke siswa, kita berikan ke siswa mestinya kita telaah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya, itu kan ada telaah soal kualitatif dan ada telaah soal kuantitatif. Nah, itu ya.
Mestinya begitu ya Bapak Ibu. Nanti monggo nanti bisa ada tim dari KKP maupun MGMP ya untuk membuat bank soal sehingga nanti bisa ditelaah secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, untuk terkait dengan pertanyaan kedua, ini ya terkait dengan SAS ya soal sumatif akhir semester. Dipakai enggak Bapak Ibu ya Bapak Ibu? Kalau di SMP gimana? Ini kalau di sini kita dipakai ya Bapak Ibu, bisa dipakai ya. Jadi ada nilai sebentar ya Bapak Ibu, saya tayangkan dulu. Nih. Nah, untuk soal sumatif nanti di akhir setiap lingkup materi bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada soal sumatif di tiap lingkup materi. Di sini ada ini yang kuantitatif ya. Nah, ini ada nilainya, kemudian ada juga nilai akhir di sumatif akhir semester yang juga bisa dijadikan sebagai acuan di dalam nilai rapot ya. Cuma pembobotannya nanti ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu untuk secara logis ya tas ini juga diperlukan karena apa? Karena memang untuk akhir lingkup materi itu biasanya kan kadang-kadang meski sudah diukur, tapi di akhir semester kadang-kadang siswa itu ada lupanya. Jadi hikmahnya secara logika memang bisa mengingatkan siswa kembali untuk seluruh materi yang ada di dalam satu semester. Dan tentu dengan opsi, dengan pertanyaan ya, tentu berbeda dengan soal akhir semester yang sudah kita sajikan. Yang sudah kita sajikan di soal akhir dari lingkup materi. Bapak Ibu kalau bisa nanti disendirikan. Oh Pak, ada pertanyaan ya Pak Anam sudah ya. Pak Ulil Absar silakan. Terima kasih Bu Mami. Ini tadi menurut saya kok sepertinya format soalnya ada perlu ditambahi. Ya. Berbagai